Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang sangat ketergantungan dengan handphone. Kita pun diperkenalkan dengan tokoh utama di film ini bernama Linami. Nami adalah seorang perempuan kuliahan sekaligus bekerja di kafe milik ayahnya sendiri. 웃기시네. 너 그러다가 진짜. 근데 인스타 언제부터 한 거야? Di tengah kesibukannya, Nami selalu meluangkan waktu untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dan tidak lupa, ia juga selalu mendokumentasikannya. Karena kecapean, Nami pun ketiduran di dalam bis. Ia juga tidak sadar jika HP-nya jatuh di bus tersebut. 잠시만요. Ponsel tersebut pun diambil oleh pria bernama Oh Jun Yong. Atau kita bisa panggil saja Jun. Jun adalah seorang ahli keamanan digital yang membuka konter kecil-kecilan untuk sampingannya. Namun akibat virus corona, ia pun sepi pelanggan dan membuatnya berdiam diri saja di rumah. Sahabat Nami pun menelponnya ke ponsel yang hilang. Agar tidak mencurigakan, psikopat Jun pun mengubah suaranya menggunakan aplikasi khusus agar suaranya menjadi suara perempuan. 아직도 자? 여보세요? 어제 버스에서 주웠어요. 그 혹시 친구랑 연락 되셨어요? Jun pun berkata jika ia akan mengambilkan ponsel Nami di kafe ayah Nami. Namun sebelum mengembalikan ponsel Nami, Jun berusaha untuk membuka ponsel tersebut, namun tetap saja gagal. Karena kesal, psikopat Jun pun melancarkan aksi pertamanya, di mana ia merusak layar HP milik Nami. Setelah itu, ia menghubungi teman Nami dan mengatakan jika HP milik Nami tidak sengaja jatuh dan layarnya sampai retak. Ia pun mengarahkan Nami untuk mendatangi sebuah konter. 안녕하세요. Ternyata Jun mengarahkan Nami untuk datang ke konter miliknya. Kemudian Jun pun memberikan formulir untuk Nami isi sebelum diperbaiki HP miliknya. Di dalam formulir tersebut, Nami juga diharuskan untuk mengisi password HP miliknya. Nami pun kaget karena harus memasukkan password HP miliknya. Namun karena ingin HP-nya segera diperbaiki, ia pun menurutinya. Psikopat Jun pun memasang aplikasi pengintai untuk memata-matai Nami. Selain mendapatkan password Nami, ia juga bisa memantau Nami dengan leluasa. Benar-benar licik sekali. FYI, Jun bisa mengontrol HP Nami walaupun dari jarak jauh, bahkan layar HP Nami yang sedang mati sekalipun. Nami pun pulang tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Sejak memata-matai Nami, Jun mendapatkan informasi banyak dari Nami, seperti apa yang dia suka dan tidak ia suka. Bahkan, Jun tahu di mana ia bekerja. Selanjutnya, psikopat Jun mendatangi kafe tempat Nami bekerja, dan ia memesan minuman sari buah plum. Nami pun dibuat heran dengan Jun yang baru saja pertama kali datang ke kafe tersebut, dengan sekonyong-konyongnya memesan sari buah plum. Karena minuman tersebut biasanya hanya diketahui oleh customer tetap. Jun pun berdalih jika ia memang sudah lama menyukai minuman tersebut. 네, 해드릴게요. Sementara itu di tempat lain, diperlihatkan ayah Jun bernama Woo Jinman sedang mengidentifikasi sebuah mayat yang dibakar di pegunungan. Jiman adalah seorang detektif kepolisian. Ketika sedang mengidentifikasi, Jiman tidak sengaja menemukan secarcik kertas bertuliskan Jun Yong. Jiman pun tidak yakin jika anaknya adalah dalang di balik kasus ini. Terlebih lagi, ketika kecil, Jun adalah seorang penakut dan nolep. Setelah itu, ia pun mendatangi mantan istrinya dan menanyakan keberadaan Jun. Namun ternyata mantan istrinya pun tidak mengetahui keberadaan Jun. Bahkan, ia mengira jika Jun tinggal bersama Jiman. Jiman pun menceritakan kasus yang sedang ia tangani, di mana ia menceritakan seseorang dibakar di pegunungan, yang dulu Jiman sering menanam pohon di sana. Jiman pun mencurigai Jun yang menjadi pelaku di balik pembunuhan tersebut. 준영이 지금 어디 있어? 준영이는 왜?
Shin pun memperlihatkan Nami yang kini bekerja di sebuah perusahaan sales. Berkat kinerja Nami yang OP, bosnya pun menaikkan gaji Nami. 이남이 좋아해. 의리 있어. 감사합니다. Jiman terus menyelidiki di mana Jun saat ini tinggal. Berkat usahanya yang terus mencari rumah Jun, akhirnya Jiman pun menemukan lokasi Jun tinggal. Jiman kemudian menyusup ke rumah Jun dan di sana ia menemukan beberapa petunjuk yang bisa ia jadikan sebagai barang bukti. Jun yang mengetahui ayahnya menggeledah rumahnya, lantas ia pun mengirimkan pesan kepada ayahnya dan mengajaknya untuk bertemu di luar rumah. Namun, psikopat Jun malah mengelabui ayahnya dengan mengajaknya kejar-kejaran. Jiman pun mulai sadar jika itu hanyalah trik psikopat Jun. Lantas, ia pun segera kembali ke rumah Jun. Benar saja, Jun telah menghilangkan semua barang bukti yang ada di sana. Beberapa hari kemudian, Jun kembali mendatangi kafe tempat Nami bekerja. Namun kali ini yang melayaninya adalah ayah Nami. Ia pun kembali memesan jus plum seperti yang pernah ia pesan dulu. Ayah Nami pun curiga kepada Jun yang telah mengetahui menu khusus di kafe tersebut. Sedangkan Jun adalah customer baru. Tak berselang lama, Jun akhirnya bertemu dengan Nami. Mereka pun akhirnya COD-an CD yang sudah mereka pesan sebelumnya. Ayah Nami pun curiga terhadap Jun. Lantas ia pun memperingati Nami agar tidak terlalu akrab dengan psikopat Jun. Namun Nami mengabaikannya. 넌 하루 종일 핸드폰만 하냐? 어떻게? 아빠 혼자 계속 그 집에 살라고? Menyadari ayah Nami yang mencurigainya, Jun pun merencanakan sesuatu kepada ayahnya. Menggunakan ponsel Nami yang sudah ia retas, Jun pun berpura-pura menjadi Nami dan ia membujuk agar ayah Nami untuk memasang sebuah aplikasi. Dan ya, aplikasi tersebut sama seperti aplikasi yang dipasang di ponsel Nami. Beberapa saat kemudian, ayah Nami menerima pesan jika ia menerima sebuah paket. Si ayah pun segera mengambilnya, lalu tiba-tiba, ya, Jun berhasil meringkus ayah Nami dari belakang. Di keesokan harinya, Nami yang baru bangun tidur dikejutkan dengan begitu banyaknya notif yang masuk lewat ponselnya. Ternyata di Instagramnya, Nami memposting slip kenaikan gaji miliknya. Dan bukan hanya itu saja, Nami juga membocorkan proyek rahasia perusahaannya. Sesampainya di kantor, Nami pun melihat teman-temannya yang tidak suka kepadanya karena naik gaji lebih cepat daripada mereka. Bos juga memarahi Nami karena ia memposting proyek rahasia perusahaan yang hal tersebut pun membuat para investor cabut. Nami pun membela dirinya dengan mengatakan jika ponselnya diretas oleh seseorang. Namun bosnya tidak peduli dan Nami pun dipecat secara tidak hormat. Nami pun mengajak temannya untuk ke kantor polisi dan melaporkan kejadian ini. Karena barang bukti yang tidak mencukupi, Pak Polisi pun tidak bisa mengurus kasus Nami. Nami dengan temannya pun berusaha sendiri untuk mencari peretas tersebut. Di rumahnya, Jun terus memantau gerak-gerik Nami. Ayah Nami yang baru sadar pun memarahi Jun dan tidak terima jika anaknya diperlakukan seperti itu. Namun Jun seolah tidak peduli dan ia mengatakan jika dulu ia dilantarkan oleh ayahnya dan sekarang ia akan merusak hidup seseorang yang akrab dengan keluarganya. Tidak hanya itu, Jun juga menuturkan jika ia bisa dengan mudah menghabisi orang lewat HP saja. Psikopat Jun pun mengirimkan pesan kepada Nami lewat HP ayah Nami dengan tujuan agar Nami tidak mencurigainya. Ia juga menjelaskan jika ia tidak akan berbuat macam-macam kepada Nami jika Nami tidak mencurigainya. Di tempat lain, anggota kepolisian terus menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Dan kini, mereka menemukan 7 mayat tambahan dengan lokasi yang tidak jauh. Jiman pun mulai yakin jika dalang dibalik semua ini adalah Jun. Meski sudah diberitahu oleh ayahnya jika kafe tutup, Nami dengan temannya pun tetap mendatangi kafe. Jun yang bisa melacak Nami dari handphonenya, ia juga mendatangi kafe tersebut. Nami pun menceritakan jika ponselnya telah diretas oleh seseorang. Bagaikan pahlawan, Jun memeriksa HP milik Nami
dan ia membenarkan jika ponsel Nami telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jun juga mengatakan jika si peretas tidak bisa mengoperasikan HP-nya dari jarak jauh. Ia mengatakan bisa saja HP Nami diretas oleh orang terdekat tanpa Nami sadari. Dengan mudahnya Nami pun percaya dan ia mengira jika sahabat baiknya telah menyadap HP-nya saat ia menginap di rumahnya. Dan ia memasangnya ketika Nami sedang tertidur. Tidak terima Nami menuduhnya telah meretas HP miliknya, ia pun pergi meninggalkan Nami. Nami pun menyesal telah menuduh sahabat baiknya tersebut. Di konter HP milik Jun, terlihat Jiman sedang mencari beberapa barang bukti. Dan di sana ia menemukan 7 formulir milik korban sebelumnya. Jiman juga menemukan formulir Nami dan ia menyadari jika Nami akan menjadi korban selanjutnya. Tidak lama kemudian, Nami juga mendatangi tempat tersebut. Dari sanalah ia menyadari jika Junlah peretas HP-nya. Lantas, Nami pun bekerja sama dengan Jiman untuk menjebak Jun, di mana Nami akan mengajak Jun untuk datang ke rumahnya dan menanyakan soal peretas HP-nya. 근데 머리 자르고 안경 벗으면 좀 괜찮을 것 같아. 마음에 드나 보네. 예? Namun saat akan menangkap Jun, Jiman pun tidak yakin jika orang tersebut adalah Jun. Terlebih, mereka sudah sangat lama tidak bertemu. 준영이요? 저 그런 사람 아닌데요? 아 그렇다고 이렇게 총을 들이밀고 그러면 어떡해요 일반 시민한. Dengan mudahnya, Jun pun lolos. Jiman pun berjanji akan menjaga Nami sampai bisa menangkap Jun. Jiman pun mengantar Nami ke rumah saudaranya untuk memastikan keamanannya. Sebelum masuk ke rumah kerabat Jiman, Nami pun mengatakan jika apapun pesan yang ia kirim ke Jiman adalah sebuah tanda bahaya. Setelah memasuki rumah tersebut, Nami pun mulai sadar jika rumah tersebut adalah milik ayahnya. Namun Nami yang belum mengetahui ayahnya telah disekap, ia pun mengira jika ayahnya sudah tertidur pulas. Nami pun mengganti HP-nya dengan HP lamanya yang sudah tak terpakai. Namun hal itu pun hanyalah percuma karena Jun telah meretas HP milik Nami tanpa sepengetahuannya. Dan ternyata dengan watadosnya, Jun telah menunggu Nami dari tadi. Nami pun berencana menghabisi psikopat Jun. Namun Jun menunjukkan ayah Nami yang telah ia sekap di suatu ruangan. Lantas ia pun memberi pilihan kepada Nami antara menyelamatkan ayahnya atau mengambari Jiman jika ia sedang baik-baik saja. Nami pun memilih untuk menyelamatkan ayahnya dan segera mengirim pesan kepada Jiman. Setelah itu, Jun pun izin untuk pergi ke WC. Di saat itu pula, Nami mengecek setiap ruangan untuk mencari keberadaan ayahnya. Tanpa diduga, ternyata Jun menyekap ayah Nami di toilet. Jun pun menyuruh agar Nami tidak berbuat macam-macam jika ingin ayahnya selamat. Ia juga menyuruh agar Nami melakban badannya. Tidak tega melihat ayahnya tersiksa, Nami pun menurutinya. Setelah itu, Jun kemudian menceburkan Nami ke dalam bak beserta ayahnya. Kemudian Jun pun keluar rumah untuk merayakan keberhasilannya. Namun tak lama kemudian Jiman datang karena ia merespon pesan dari Nami adalah sebuah tanda bahaya. Jun pun bersembunyi dan siap membokong Jiman beserta rekannya. Namun Jiman berhasil men-TPP-nya dan balik membokong Junyong. Rekan Jiman juga berhasil menemukan keberadaan Nami dan ayah Nami. Ia pun segera menyelamatkan mereka berdua. Kembali ke Jiman, ia pun menemukan fakta jika Junyong yang ia tangkap bukanlah anaknya, melainkan orang lain. Orang tersebut menggunakan identitas Jun untuk melakukan aksinya, sedangkan Jun adalah korban pertamanya. Nami pun mulai sadar dan ia berniat menghabisi Junyong. Kejadian tersebut pun sangat viral. Nami pun segera dilarikan ke rumah sakit. Tidak hanya itu, polisi juga berencana mencari siapa orang yang menghabisi identitas Jun yang sebenarnya. Beberapa lama kemudian, Nami pun memulai kembali kehidupannya seperti biasa. Namun ketika Nami sedang berada di kafe ayahnya,
terlihat seseorang merekam kegiatan Nami. Entah siapa itu Paduli Bagong, yang penting filmnya pun berakhir.